Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepadanya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Demikian kerinduan kami, dapat mengiring Yesus, mengikut Yesus seumur hidup kami, dan menjadi hamba yang berkenan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, supaya kami dikuatkan melewati semua tantangan kehidupan sebagai pengikut Yesus yang setia, yang berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk dalam 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan.
Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kekuasaannya di dalam api yang menyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, waktu menuliskan suratnya yang kedua ini, jemaat di Tesalonika sedang bergumul. Sebagai orang Kristen baru, mereka masih dalam sukacita ilahi karena karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun sukacita itu mendapat tantangan. Mereka mengalami penindasan dan aniaya oleh karena iman mereka. Oleh sebab itulah Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan kekuatan kepada mereka, sekaligus mengajarkan kepada mereka tentang kekuatan dan kedaulatan Allah yang mengatasi segala pergumulan dan penderitaan orang percaya. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka alami merupakan bukti keadilan Allah sebagai cara Allah untuk menyempurnakan iman mereka. Tuhan izinkan pergumulan penderitaan untuk memproses iman daripada umatnya. Tetapi pergumulan penderitaan tidak selamanya, karena Kristus yang berkuasa dari surga akan datang kembali untuk menghakimi para penindas dengan keadilannya. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali ini merupakan sebuah kepastian yang membawa kebenaran secara adil. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah menghendaki agar kita, umatnya, melalui perikop ini. Pertama, sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang hadir di muka bumi ini. Oleh sebab itu, kekuatan dunia akan mencoba untuk melawan dan menggoyahkan keyakinan kita. Tetapi yakinlah bersama dengan Allah kita akan mengalahkan tantangan ini. Yang kedua, Allah sudah menyediakan penghakiman dan penghukuman yang adil terhadap mereka yang menganiaya umat Allah. Ini adalah bukti keadilan Allah atas dunia. Jadi jangan khawatir. Ada penghakiman dari Tuhan.
kita mesti tetap hidup dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Yang ketiga, selama kita masih di dunia ini, kita harus mengerjakan segala pekerjaan iman kita, sehingga nama Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita. Memang ini tidak mudah, ini sebuah perjuangan, tetapi Tuhan akan menolong kita memenangkan setiap peperangan kita. Karena itu tetaplah setia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Satu hari lagi Tuhan memberi kesempatan kami untuk berjuang di dalam iman percaya kami di dalam Kristus Tuhan kami. Berjuang untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Berjuang untuk kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Adalah bagian kami, umat-Mu yang telah Engkau selamatkan, telah Engkau anugerahkan keselamatan, untuk menjadi saksi, menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami bersyukur karena setiap kali Engkau menguatkan kami melalui firman Tuhan, seperti yang pagi hari ini kami renungkan. Dalam sukacita kami sebagai umat Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Selalu ada tantangan karena kami masih ada tinggal di dunia yang melawan Tuhan. Tapi kami mau setia sebagaimana dihimbau oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk tetap berpegang teguh dalam pengharapan iman percaya akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Gereja-Mu bersatu hati, membangun iman, hidup memuliakan Tuhan, dan terus berbagi kasih, menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, karena ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Allah. Allah Roh Kuduslah yang akan memampukan setiap umat Tuhan memenangkan pergumulan imannya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam pergumulan penderitaan Engkau beri kelegaan Tuhan. Yang sedang dalam permasalahan, Tuhan beri hikmat sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah kami. Dan kami dijumpai sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus menjamah setiap umat Tuhan, memampukan kami menjalani kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin oleh kebenaran firman-Mu, berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu, hingga nama-Mu dimuliakan dan kerajaan-Mu dinyatakan melalui kehidupan umat-Mu di bumi seperti di surga. Engkau memberi kami makanan yang secukupnya. Engkau menyertai kami, melepaskan kami dari yang jahat. Engkau memberkati kami. Tangan-Mu terulur, siap selalu menolong umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami dengan kasih dan kuasa-Nya. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya, hingga kami didewasakan iman percaya kami untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali sebagai umat yang kudus, gereja kesaksian, gereja yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, menangkan pergumulanmu, muliakan Tuhan dengan kesaksianmu. Salam sehat, tetap semangat, shalom.